Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, mari kita awali pembelajaran tematik pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, muatan bahasa Indonesia. Menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Setiap kali kita membaca teks, kamu akan menemukan kosakata di dalamnya. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak pula wawasan kata yang kamu dapatkan. Setelah membaca teks, informasi yang kamu temukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik untuk memudahkan seseorang memahami isi teks. Sebelum dapat melengkapi peta pikiran, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Hal ini bertujuan agar kamu dapat memahami keseluruhan informasi penting teks dengan tepat. Setelah itu, kamu dapat melengkapi peta pikiran. Membuat pertanyaan teks non-fiksi. Menemukan informasi dalam teks dapat dilakukan dengan membuat atau mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Setiap kata tanya mempunyai makna dan tujuan yang berbeda. Perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contoh penggunaan kata tanya apa adalah apa yang dimaksud dengan ekosistem. Kemudian yang kedua, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contoh penggunaannya yaitu mengapa ekosistem harus dijaga. Kemudian kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Contoh penggunaannya, di mana ekosistem air tawar berada. Kemudian kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Contoh penggunaannya, kapan terjadinya perubahan ekosistem. Kemudian kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contoh penggunaannya, bagaimana terjadinya perubahan ekosistem. Dan yang terakhir, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contoh penggunaannya yaitu siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Nah, teman-teman, itu adalah beberapa contoh penggunaan dalam kata tanya. Menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Kamu dapat menyampaikan ide pokok dari dalam tabel atau peta pikiran ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan teks.
Membuat peta pikiran. Untuk membuat peta pikiran, kamu dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Jika terdapat kosakata yang tidak kamu mengerti, garis bawahi, lalu carilah arti kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Untuk membuat cabang utama pada peta pikiran, kamu dapat juga membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Kemudian yang ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Kamu dapat menggunakan anak panah untuk menunjukkan alur peta pikiran. Dan yang keempat, catatlah informasi-informasi penting dari teks untuk melengkapi keterangan pada bagan peta pikiran. Oke teman-teman, selanjutnya untuk tugasnya teman-teman silakan kerjakan latihan pada buku Bupena tema 5 subtema 3 pada halaman 128. Di situ tugasnya yang pertama teman-teman mencari makna kosakata-kosakata yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua teman-teman melengkapi peta pikiran berdasarkan teks yang berjudul Ancaman Terbesar bagi Ekosistem Laut. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga Allah memberi kemudahan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Nanti jika tugasnya sudah selesai, kemudian difoto dan dikirim via link yang sudah Bu Intan sediakan ya. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran tematik pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.